Sekarang kita akan masuk ke pelajaran kita ya. Sekarang ibu akan menanyakan kabar anak-anak ibu semua. Baiklah, apa kabarnya anak ibu semua pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semakin semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah, anak ibu sudah semangat ya pada pagi hari ini untuk belajar. Sekarang ibu akan berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadi nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, sekarang anak ibu sudah siap belajar pada hari ini ya. Sekarang ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Apakah semuanya anak ibu pada hari ini hadir semua? Baik, sudah hadir semua ya. Sekarang kita akan lanjut pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mempelajari tentang mencermati kosakata dalam teks tentang konsep ciri-ciri, kebutuhan, makanan dan tempat hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan setempat. Yang berkaitan dengan materi makhluk hidup membutuhkan makanan. Nah, nanti ibu akan membacakan teks bacaan yang nanti kita akan bacakan bersama-sama. Nah, ketika ibu akan membacakan sebuah teks tersebut, nanti anak-anak ibu akan mencatat semua kata-kata yang asing didengar dan menurut kalian tuh menemukan kata yang sulit dan yang menurut kalian tidak mengerti dan juga baru didengar dan belum diketahui oleh dengan anak-anak ibu. Nanti kalian catat. Nanti setelah kalian catat semuanya, nanti akan bisa kalian tanyakan pada ibu. Jadi tentang kata-kata yang tidak kalian ketahui. Dari bacaan dari teks ini yaitu tentang makhluk hidup membutuhkan makan. Di sekitar kita terdapat berbagai benda. Ada manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda lain seperti bola dan batu. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Bola dan batu adalah benda tak hidup. Bola dan batu disebut benda mati. Coba amatilah kucing dan bola. Apakah kucing dan bola sama-sama membutuhkan makanan? Tentu saja tidak. Kucing membutuhkan makanan untuk hidup, sedangkan bola tidak membutuhkan makanan. Jadi, salah satu ciri makhluk hidup adalah membutuhkan makanan. Nah, setelah membaca teks tadi, sekarang anak-anak ibu akan membuat latihan, itu seperti ini ya. Di sini ada gambar, saja ini ada kata. Jadi anak-anak ibu di sini menghubungkan mana dari yang cocok dari gambar dan kata tersebut. Ya, baiklah. Jika sudah paham, kita akan lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, sekarang ibu akan memberikan kalian tugas lagi, yaitu pada ini ya. Lihat di sini. Di sini ada 5 pertanyaan. Jadi anak-anak ibu sekarang dilatih daya tangkapnya. Apakah anak-anak ibu bisa mengerjakan ini dari apa yang telah dibacakan pada teks sebelumnya? Dan anak-anak ibu sekalian harus berkonsentrasi dengan soal dari latihan ini dan berkonsentrasi ya. Jadi 5 soal ini berada pada halaman di tema 5 ya. Jadi kalian bisa menjawabnya dari kolom yang di atas ya. Makanan sangat penting bagi makhluk hidup untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Manusia, hewan, dan tumbuhan membutuhkan makanan agar dapat bertahan hidup. Makanan manusia terdiri dari tumbuhan dan hewan. Makanan hewan bermacam-macam. Ada hewan yang makan
Hewan lain ada hewan yang makan tumbuhan. Manusia dan hewan tidak mampu memakan makanannya sendiri. Bagaimana dengan tumbuhan? Apakah makanan tumbuhan sama dengan manusia dan hewan? Tentu saja tidak sama. Tumbuhan berbeda dengan hewan dan manusia. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses mengolah gas karbon dioksida atau CO2 yang diambil dari udara dan air, H2O. Yang diambil dari tanah untuk membuat makanan dengan bantuan cahaya matahari. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi makhluk hidup. Apakah anak-anak ibu sudah tahu apa itu perkembangbiak? Perkembangbiak itu adalah itu sudah banyak keturunan. Contohnya seperti kita mau hidup. Setelah berkembang biak, nanti mau hidup akan tumbuh dari yang kecil. Dari bertumbuhnya waktu akan tumbuh menjadi besar. Contoh halnya seperti manusia. Setelah manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, nanti kita akan tumbuh dari yang kecil. Contohnya bayi, mentimbala bayi, kita kemudian tumbuh menjadi balita, dan kemudian tumbuh lagi menjadi anak-anak, dan tumbuh lagi menjadi remaja, dewasa, dan tua. Selanjutnya itu teks tentang makhluk hidup berkembang biak. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya agar tidak punah dari muka bumi. Bagaimana cara makhluk hidup berkembang biak? Yaitu yang pertama, manusia. Manusia di muka bumi ini semakin bertambah banyak karena manusia berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan anaknya. Yang kedua, hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang bermacam-macam. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, misalnya ayam, itik, dan penyu. Ada juga hewan yang berkembang biak dengan melahirkan anak, misalnya singa, kerbau, dan rusa. Yang ketiga, tumbuhan. Tumbuhan dapat berkembang biak secara alami dan secara buatan. Secara alami, tumbuhan berkembang biak dengan bagian tubuhnya seperti biji, akar, dan tunas. Secara buatan, tumbuhan berkembang biak dengan bantuan manusia. Manusia bisa melakukan stek atau cangkok. Selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran kita yang selanjutnya, itu pentingnya kesehatan tubuh. Sekarang ibu akan bertanya kepada anak-anak ibu, apakah anak-anak ibu sudah mau mempunyai badan sehat? Apakah mempunyai badan yang kuat? Dengan cara apa? Yaitu dengan cara memakan makanan yang bergizi. Apakah makanan yang bergizi itu? Yang pertama, harus selalu makan sayuran. Jadi sayuran itu apa aja? Banyak sekali. Ada wortel, ada sawi, kol, dan banyak lagi sayur-sayuran lainnya. Yang selanjutnya, makanan selanjutnya itu memakan makanan yang secara teratur. Jadi anak-anak ibu dalam suatu hari itu berapa kali makannya? Yaitu dalam makanan kita dalam sehari itu 3 kali ya. Dan menjaga kesehatan tubuh itu penting. Kita bersyukur kepada Tuhan karena diberi tubuh yang sehat. Orang yang mempunyai banyak uang tetapi tidak sehat pastilah tidak akan bahagia hidupnya. Oleh karena itu, menjaga kesehatan perlu kita lakukan agar hidup nyaman. Tahukah kamu apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan sebagai rasa syukur karena telah diberi tubuh sehat oleh Tuhan? Berapa hal yang dapat dilakukan agar tubuh kita tetap sehat adalah yang pertama, memakan makanan bergizi secara teratur. Yang kedua, tidur yang cukup. Dan terakhir, berolahraga secara teratur. Dan selanjutnya yaitu makan tidak boleh tergesa-gesa. Ceritanya, Yudi merasa perutnya sangat lapar. Setelah mencuci tangan, Yudi bergegas ke meja makan. Di meja makan telah tersedia makanan yang disediakan ibu. Tanpa menunda lagi, Yudi langsung mengambil makanan. Yudi makan dengan lahap. Karena merasa sangat lapar, Yudi makan tergesa-gesa. Akibatnya, Yudi tersedak makanan dan kesulitan bernapas. Ibu segera menolong Yudi. Ibu menepuk punggung Yudi sehingga Yudi terbatuk-batuk. Karena batuk, makanan dapat keluar dari saluran napas. Setelah makanan keluar, Yudi dapat kembali bernapas dengan lancar. Ibu menasehati Yudi agar tidak makan tergesa-gesa.
Makan tergesa-gesa dapat membuat makanan masuk ke saluran pernapasan. Gangguan pada saluran pernapasan manusia sangatlah berbahaya. Yudi pun mengerti dan akan selalu mengingat nasihat ibunya. Nah, anak-anak ibu semuanya, tadi ibu sudah menjelaskan dari awal sampai akhir materi yang berkaitan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia ini. Sekarang apa saja yang sudah ibu jelaskan tadi? Yaitu yang pertama yaitu tentang makhluk hidup membutuhkan makanan. Yang kedua, makhluk hidup berkembang biak. Yang ketiga, pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Dan yang terakhir, keempat, makan tidak boleh tergesa-gesa. Ya. Nah, ibu berharap anak-anak ibu semua bisa memahami dan mengerti apa yang ibu jelaskan semuanya dari materi yang pertama sampai akhir. Jadi dari anak-anak ibu yang belum mengerti bisa mengulang pelajaran pada hari ini di rumah ya. Baiklah, sekian dari pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugasnya dikerjakan di rumah ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.